saya Irfan Ramadan Khotib. Saya dari sesi Selasa 2 meja 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul yang saya terima mengenai analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis regresi sendiri adalah suatu metode yang mana digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel tergantung. Analisis regresi ini juga dapat digunakan untuk memprediksi manakala variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Nah, sedangkan untuk analisis korelasi sendiri ada suatu metode yang mana dipergunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, untuk analisis regresi sendiri ada dua macam linearitas. Yang pertama ada linearitas dalam variabel dan yang kedua ada linearitas dalam parameter. Nah, untuk linearitas dalam variabel merupakan suatu nilai rata-rata kondisional yang mana variabel ini tergantung, yang merupakan fungsi linear dari variabel bebas. Nah, sedangkan untuk linearitas dalam parameter ada suatu fungsi linear yang mana tidak dapat linear dalam variabel itu sendiri. Kegunaan dari analisis regresi yang pertama ada untuk membuat estimasi rata-rata di mana nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel bebas. Kemudian untuk menguji hipotesis yang mana karakteristik dependensi, terus meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasari nilai variabel bebas yang terjangkau atau simpel. Nah, secara sistematis, model analisis regresi sendiri ini dapat digambarkan ke dalam bentuk model matematika dengan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X plus E, di mana Y sendiri merupakan variabel dependent atau responsi itu sendiri, kemudian A adalah intercept atau konstanta, kemudian B adalah koefisien regresi atau slope, dan E adalah residual atau error. Nah, sekarang ini kita akan berpindah kepada analisis korelasi. Analisis korelasi sendiri memiliki beberapa manfaat atau kegunaan yang perlu kita sadari. Yang pertama, analisis korelasi sendiri seringkali dipergunakan untuk menyatakan derajat kekuatan antara dua variabel. Kemudian, dengan adanya analisis korelasi sendiri ini dapat mengetahui hubungan antar dua variabel, di mana mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang telah kita miliki. Kemudian korelasi sendiri seringkali dipergunakan dalam dunia riset atau bisnis. Contohnya saja ketika seorang pemimpin perusahaan kerap kali menggunakan korelasi untuk hubungan antar kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan yang dikelola oleh organisasi itu sendiri. Analisis korelasi juga mampu dalam menjelaskan berbagai hal dan memberikan analisis yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Korelasi sendiri memiliki beberapa macam model. Yang pertama ada korelasi sederhana, di mana korelasi sederhana ini merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk kekuatan hubungan dua variabel. Kemudian ada korelasi parsial, di mana korelasi parsial ini adalah suatu metode pengukuran yang mana keeratan hubungan atau korelasi antar variabel baik bebas dan tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural yang telah terjadi pada kejadian tersebut. Kemudian ada korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk dari korelasi yang mana digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel yang independen dan satu variabel dependent. Nah, untuk modul kali ini kita menggunakan software yang bernama StatGraphic 18, di mana StatGraphic 18 ini merupakan suatu software statistik yang bersifat proprietary, yang mana kita dapat menggunakan versi evaluation copy dengan cara mendownload yang berfungsi sama dengan versi selengkapnya. Nah, untuk menu StatGraphic ini memiliki judul heading dengan plot, describe, compare, relate, terus SVC, dan DOI. Sedangkan untuk menu sigmanya terdiri dari prosedur define, measure, analyze, improve, dan control.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Adelia, NPM 180 320 171, sesi Selasa 2. Di sini saya mendapatkan modul 5, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuan dari praktikum ini sendiri ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah angket tersebut valid dan reliable, dan yang kedua untuk mengetahui uji reliabilitas dan uji validitas itu sendiri. Untuk pengertian validitas itu sendiri, validitas adalah keandalan atau kesahihan alat ukur yang digunakan. Suatu skala atau instrumen pengukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya dengan baik. Lalu, sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Menurut Nazir 1985, validitas terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu concurrent validity. Concurrent validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. Yang kedua yaitu construct validity. Construct validity adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi. Lalu ada face validity. Face validity adalah validitas yang berhubungan dengan apa yang nampak dalam mengukur sesuatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Lalu ada factorial validity. Factorial validity adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok dan ukuran lainnya. Lalu ada empirical validity. Empirical validity itu sendiri adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Lalu ada intrinsic validity. Intrinsic validity adalah validitas yang berkenaan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objektif. Lalu ada predictive validity. Predictive validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. Lalu ada content validity. Content validity adalah validitas yang berkenaan dengan baik buruknya sampling dari suatu populasi. Lalu yang terakhir ada curricular validity, adalah validitas yang ditentukan dengan cara menilik isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut sesuai dengan tujuan instruksional. Lalu untuk pengertian reliabilitas, reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat ukur tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat dan kemantapan. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Jenis-jenis validitas ada dua menurut Walliser 1987, menyebutkan ada dua. Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Reliabilitas stabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas ini, setiap kali unit diukur, skornya haruslah sama atau hampir sama. Lalu untuk yang kedua, reliabilitas ekuivalen, yaitu definisi konseptual yang dipakai sama, seperti reliabilitas stabilitas. Namun, salah satu atau lebih indikator yang berbeda, batasan operasional dan peralatan pengumpulan data atau pengamat-pengamat. Di modul 5 ini, dalam praktikum kami menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data pengamatannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.